Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya menghirup udara ya, dan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya suri teladan kita yang telah mendedikasikan hidupnya, yang telah berjuang sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam hingga sekarang ini. Ya alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam proses penelitian kami, utamanya kepada pembimbing kami, pembimbing satu kami Bapak Ismail sekaligus pembimbing akademik kami, dan pembimbing kedua kami Bu Dian Megasari. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu kami dalam proses penyusunan tugas akhir kami ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Prodi, kepada Pak Dekan, Wakil Dekan, dan semua pihak para penguji yang telah memberikan masukan-masukan yang membangun sehingga kami bisa menyelesaikan tugas akhir kami. Nah, adapun judul skripsi yang kami ajukan kemarin itu adalah sistem pemilihan jurusan di perguruan tinggi bagi siswa SMA menggunakan logika fasi dan simple additive weighting atau SAW, yang dimana studi kasus kami itu di SMA Negeri 1 Sendana. Nah, kami akan menyampaikan sedikit mengenai kami. Perkenalkan, nama kami itu adalah Nurul Hikmah dengan NIM D0216518, kelas C angkatan 2016, dengan pembimbing kami, pembimbing satu kami itu adalah Pak Ismail SPD MPD, yang kedua adalah pembimbing kedua kami itu adalah Bu Dian Megasari Eskom Mkom. Nah, kami kira itu cukup untuk perkenalan kami. Kemudian kita masuk di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini kami akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian yang kedua itu adalah rumusan masalah, kemudian batasan masalah dan tujuan. Langsung saja. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang menyebabkan sehingga kami termotivasi untuk mengangkat judul ini, yaitu yang pertama itu adalah kesalahan dan kebingungan. Nah, kesalahan dan kebingungan siswa itu dalam menentukan pilihan jurusan kuliah itu sangat berdampak kepada perkembangan psikologis siswa di masa yang akan datang. Mengapa kesalahan dan kebingungan itu sering terjadi pada siswa-siswa SMA pada saat akan mendaftar di perguruan tinggi? Nah, ternyata setelah kami melakukan wawancara di tempat kami di tempat kami melakukan penelitian itu, yaitu di SMA Negeri 1 Sendana, ternyata penyebab kesalahan dan bingungnya siswa dalam memilih jurusan itu diakibatnya karena kurang informasi atau bimbingan karir, khususnya pengetahuan mengenai informasi pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Jadi ternyata di sekolah-sekolah itu masih sangat kurang adanya bimbingan karir kepada siswa-siswi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kemudian kesalahan jurusan ini juga ternyata disebabkan karena siswa tidak mengetahui apa minat, bakat, dan mengetahui prestasi belajar yang telah dicapainya selama kurang lebih 3 tahun berada di SMA. Nah, ternyata kami mendapatkan
fakta bahwa ternyata kesalahan dalam memilih jurusan ini sangat berdampak pada kehidupan siswa-siswi dalam menjalani perkuliahan. Seperti mahasiswa nanti jika dia salah memilih dalam memilih jurusan kuliah, maka akibatnya dia akan merasa tertekan. Dia akan merasa sulit mencerna pelajaran-pelajaran yang akan dijalaninya nanti, apalagi jika sudah sampai di semester akhir. Kemudian selanjutnya itu adalah ternyata kesalahan dalam memilih jurusan ini juga berdampak pada saat masuk di lingkungan kerja, karena keahlian dan pengetahuannya yang pas-pasan. Akibatnya juga akan sulit untuk diterima bekerja dan akan menambah jumlah pengangguran terpelajar di Indonesia, yang dimana pada data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 ternyata ditemukan fakta bahwa ternyata banyak lulusan diplomat dan sarjana itu masih menganggur. Nah, kemudian kesalahan dan bingung dalam memilih jurusan ini juga biasanya disebabkan karena banyak siswa yang ikut tren. Kebanyakan mereka mengikuti apa yang pilihan temannya. Jadi jika si A memilih misalkan jurusan informatika, maka temannya ini si B juga akan ikut-ikutan memilih jurusan teknik informatika, padahal belum tentu si B ini juga mampu seperti si A. Nah, kemudian yang menyebabkan juga itu biasanya faktor pilihan orang tua semata. Biasanya orang tua itu akan memilihkan jurusan anaknya, misalnya kedokteran, padahal kita ketahui bahwa tidak semua anak akan mampu di jurusan tersebut. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Jadi ada dua pokok rumusan masalah yang kami angkat, yaitu adalah bagaimana hasil perancangan sistem pemilihan jurusan di perguruan tinggi bagi siswa SMA menggunakan logika fasi dan simple additive weighting atau SAW pada studi kasus bimbingan konseling SMA Negeri 1 Sendana. Yang kedua yaitu bagaimana hasil penerapan logika fasi dan simple additive weighting SAW pada sistem yang akan dirancang. Kemudian batas masalah ini ada 5 poin. Yang pertama itu adalah data ini hanya diperoleh dari SMA Negeri 1 Sendana. Kemudian yang kedua itu adalah sistem pendukung keputusan ini hanya memberikan rekomendasi untuk membantu siswa-siswi kelas 12 dalam menentukan jurusan kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan prestasi belajar. Jadi sistem ini hanya digunakan untuk memberikan rekomendasi semata. Kemudian yang ketiga itu adalah masalah dalam penelitian ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah ada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, kami mengangkat masalahnya dengan menggunakan metode yang berbeda. Kemudian yang keempat itu adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang ada 3, yaitu nilai akademik, minat mata pelajaran, dan hasil angket tipe kecerdasan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah atribut yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun atribut yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe kecerdasan pada manusia, diantaranya itu kecerdasan linguistik atau bahasa, kecerdasan logistik matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetik jasmani, kecerdasan interpersonal sosial, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan naturalis. Kemudian selanjutnya itu adalah tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama untuk mengetahui hasil perancangan sistem pemilihan jurusan di perguruan tinggi bagi siswa SMA menggunakan logika fasi dan simple additive weighting SAW pada studi kasus bimbingan konseling SMA Negeri 1 Sendana. Kemudian yang kedua itu adalah untuk mengetahui hasil penerapan logika fasi dan simple additive weighting SAW pada sistem yang akan dirancang. Kemudian kita masuk di bagian yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Nah, di bagian tinjauan pustaka ini kami akan menjelaskan 3 hal penting yang kami gunakan sebagai tinjauan pustaka. Yang pertama itu adalah logika fasi. Nah,
Logika fasih sendiri itu adalah pertama kali diperkenalkan oleh Latif Sadeh, seorang profesor dari Universitas of California. Jadi logika fasih ini memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1. Jadi logika fasih ini dia dapat bernilai 0, mulai dari 0 sampai 1, bisa 0,5, 0,3, 0,6, 0,9, 0,98. Nah, yang penting dia berada di rentang 0 dan 1. Kemudian logika fasih ini digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa linguistik. Misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, tepat, dan sangat cepat. Manusia dapat dengan mudah mengartikan kalimat "saya pergi sebentar saja". Mungkin sebentar bisa selama 4 atau 5 menit. Komputer tidak mengerti nilai asli dari kata sebentar. Dengan logika fasih, komputer dapat mengelola ketidakpastian tersebut hingga dapat digunakan untuk memutuskan sesuatu yang dibutuhkan kepintaran manusia dalam penalaran. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Simple Additive Weighting atau SAW. Jadi Simple Additive Weighting atau SAW ini adalah sering dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode SAW Simple Additive Weighting ini adalah untuk mencari penjumlahan terbobot dan rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut yang ada. Jadi, metode SAW ini atau Simple Additive Weighting ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Kemudian yang ketiga itu adalah penelitian terkait. Penelitian terkait ini kami menggunakan 3 penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Valencia Maria Genia Sitompul pada tahun 2018 tentang perancangan sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan di SMA menggunakan nilai akademik dan minat siswa menggunakan fasih Simple Additive Weighting. Kemudian yang kedua itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahman Abdillah pada tahun 2017 tentang implementasi fasih Simple Additive Weighting sebagai pendukung keputusan pada beasiswa penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah penelitian dilakukan oleh Vivan Pinata pada tahun 2016 tentang implementasi metode Simple Additive Weighting SAW dengan proses klasifikasi dalam penilaian kinerja dosen. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu yang pertama itu lokasi penelitian kami itu adalah di SMA Negeri 1 Sendana. Kemudian rentang waktunya itu antara 26 November 2019 sampai 6 Februari 2020. Kemudian model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ADD, Analysis, Design, Development, Implementasi, dan Evaluation. Kemudian yang ketiga itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 15 sampel. Dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel ini, jumlah sampel itu menggunakan rumus solving. Kemudian yang ketiga itu adalah selanjutnya itu adalah teknik pengujian. Nah, adapun teknik pengujian yang kami gunakan itu ada dua, yaitu menggunakan pengujian UAT atau User Accepting System dan Black Box. Di mana pengujian UAT sendiri itu adalah pengujian yang tujuannya itu adalah di luar sistem, di mana pengujian ini untuk menguji kelayakan sebuah sistem yang sedang dirancang. Kemudian black box sendiri itu adalah digunakan untuk menguji fungsional maupun input atau output dari sistem yang dirancang. Kemudian selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, kemudian di hasil dan pembahasan ini kami akan menjelaskan sedikit tentang nilai akademik. Jadi beberapa variabel yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu nilai akademik, minat pelajaran, dan hasil
tipe kecerdasan. Jadi nilai akademik itu adalah variabel yang digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh selama proses pembelajaran di SMA. Jadi nilai akademik yang digunakan itu adalah tergantung jurusannya. Misalkan di sekolah yang kami tempati itu adalah di SMA Negeri 1 Sendana, terdapat 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia dan Bahasa. Jadi di jurusan IPA itu kami akan mengambil pelajaran yang pokok seperti pelajaran yang konsentrasi, misalkan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian di IPS itu kami menggunakan mata pelajaran nilai akademik matematika, geografi, fisika, geografi, sejarah, dan juga ekonomi. Begitupun dengan bahasa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah minat mata pelajaran. Jadi variabel ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan minat siswa terhadap mata pelajaran yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di SMA. Kemudian yang ketiga itu adalah angka tipe kecerdasan. Jadi variabel ini digunakan untuk mengetahui minat dan bakat siswa berdasarkan tipe kecerdasan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah proses perhitungan menggunakan logika fasi dan simple arithmetic. Yang pertama itu ada beberapa tahapan dan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu adalah menentukan variabel yang akan digunakan. Jadi tadi kami sudah jelaskan di awal bahwa variabel yang akan kami gunakan itu ada 3, yaitu nilai akademik, kemudian minat mata pelajaran, dan hasil angket tipe kecerdasan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan bobot untuk masing-masing variabel. Jadi bobot untuk masing-masing variabel. Jadi di sini bobot yang kami tentukan itu berdasarkan skala dari 1 sampai 100. Jadi untuk hasil diversifikasi nanti, diversifikasi nilai akademik dan juga minat mata pelajaran itu, kami nanti akan minat mata pelajaran itu kami menggunakan bobot 0,4, dan untuk tipe kecerdasan hasil angket tipe kecerdasan sendiri bobotnya itu adalah 60%. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan perhitungan menggunakan logika fasi. Jadi proses pertama yang dilakukan itu adalah proses fasifikasi dulu. Jadi menggunakan logika fasi dulu, kemudian setelah itu simple arithmetic, di mana dalam logika fasi ini akan dilakukan proses defasifikasi, kemudian setelah itu lanjut dalam proses normalisasi, yaitu di tahap simple menggunakan metode atau menggunakan metode simple arithmetic. Kemudian di tahap selanjutnya itu tadi tahap sebelumnya itu adalah melakukan perhitungan menggunakan logika fasi. Nah, di tahap-tahap ini adalah tahap-tahap melakukan perhitungan menggunakan logika fasi. Yang pertama itu adalah menentukan nilai linguistik untuk setiap variabel yang telah ditentukan. Jadi masing-masing dari variabel yang sudah ditentukan tadi itu ada 3, kita akan mengekspresikan nilai dasar ini, nilai dari nilai variabel ini dalam bentuk nilai linguistik. Misalkan si siswa ini mendapatkan nilai 80, jadi kita masukkan dulu kita tentukan dulu nilai linguistiknya, dia berada di kategori apa, apakah dia berada di kategori baik, sangat baik, atau kurang baik. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai linguistiknya. Jadi diekspresikan dulu ke dalam bentuk nilai linguistik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan kategorisasi untuk nilai linguistik masing-masing variabel. Itu tadi kategorinya, dia termasuk kategori kategori kurang baik, baik, atau sangat baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan fungsi keanggotaan. Jadi fungsi keanggotaan berdasarkan kategorisasi yang akan digunakan untuk menghitung keanggotaan. Jadi kita akan membuat fungsi keanggotaannya. Fungsi keanggotaannya itu bisa dilihat di graf. Fungsi keanggotaannya
mungkin bisa kami perlihatkan seperti ini. Fungsi keanggotaannya itu seperti ini. Nah, ini adalah fungsi keanggotaan yang sudah dibuat. Seperti ini adalah contoh dari fungsi keanggotaan. Jadi di fungsi keanggotaan ini akan ditentukan rumus yang sesuai dengan variabel yang sudah ditentukan. Ini ada dua, yaitu karena dalam proses klasifikasi ini ada dua variabel yang akan dihitung, yaitu nilai akademiknya dan juga minat mata pelajaran. Adapun hasil angket tipe kecerdasan itu akan dilakukan proses perhitungan menggunakan normalisasi, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah proses menentukan fungsi keanggotaan itu, yang kedua yaitu yang selanjutnya itu adalah memasukkan nilai variabel untuk mendapatkan nilai keanggotaan setiap variabel menggunakan kemudian mencari nilai maks dari derajat keanggotaan tersebut. Nah, ini adalah proses defasifikasinya. Kemudian selanjutnya itu adalah melakukan perhitungan menggunakan SAW. Nah, di sini sudah masuk ke tahap setelah proses defasifikasi selesai, nilai hasil dari defasifikasi itu akan dilakukan proses perhitungan menggunakan SAW, dan juga hasil angket di pekerjaan juga akan dilakukan proses perhitungan menggunakan SAW. Jadi ada dua yang akan dilakukan proses perhitungan. Yang pertama itu adalah proses hasil defasifikasi dari nilai akademik dan juga minat mata pelajaran. Kemudian yang kedua itu adalah hasil angket tipe kecerdasan. Nah, masing-masing dari keduanya itu akan dilakukan proses normalisasi. Kemudian setelah itu di ranking sehingga akan didapatkan rekomendasi jurusan seperti ini. Nah, kami kira bisa kami perlihatkan sedikit perhitungan manualnya. Nah, seperti ini perhitungan manualnya. Nah, misalkan tadi menentukan kategorisasi untuk nilai akademik, kalau kategorinya kurang cukup baik, ini untuk mengekspresikan ke dalam nilai linguistik. Kemudian ini adalah kurva fungsi keanggotaan nilai akademiknya. Kemudian selanjutnya, misalkan si siswa ini memiliki nilai akademik 75 dan 86. Jadi tadi ada empat mata pelajaran yang akan digunakan. Yang pertama, misalkan di jurusan IPA itu dia menggunakan pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kemudian dari keempat pelajaran itu akan di ranking di nilai yang paling tinggi. Misalkan nilai si siswa ini, nilai yang paling tinggi itu adalah nilai kimianya. Kemudian yang kedua, misalkan dia nilai matematikanya. Nah, kemudian itulah yang akan dilakukan proses klasifikasi. Begitupun dengan minat mata pelajaran. Jadi siswa nanti di dalam sistemnya nanti akan disuruh untuk memilih minat mata pelajaran yang paling diminati atau yang paling disukai. Jadi si siswa akan memilih, kemudian akan menentukan tingkat kesukaannya terhadap mata pelajaran itu berdasarkan nilai. Misalkan si siswa hobi sangat senang belajar matematika. Nah, dari rentang angka 1 sampai 100 dia akan menentukan kadar kesukaannya itu berdasarkan nilai. Misalkan dia paling suka matematika, sehingga dia memberikan nilai untuk matematika itu 90, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kedua variabel ini dilakukan proses klasifikasi, selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan, maka akan didapatkan hasil defasifikasinya. Nah, di defusifikasi inilah kita akan melakukan proses SAW atau simple additive weighting. Nah, ini kita masukkan nilainya
nilai dari hasil deklasifikasinya, kemudian hasil tes angket kecerdasan tadi. Nah, hasil angket tes kecerdasan ini terpisah. Dia akan dihitung bersama dengan hasil deklasifikasi nilai akademik dan juga minat mata pelajaran tadi. Jadi nilai hasil angket tes kecerdasan ini tidak melalui proses pas perhitungan menggunakan logika pasif. Jadi langsung ke proses perhitungan menggunakan SAW. Nah, setelah itu dilakukanlah proses normalisasi. Setelah normalisasi di ranking, kemudian di ranking nilai yang paling besar itu, nah itulah yang akan menjadi nilai yang digunakan untuk merekomendasikan jurusan yang sesuai dengan minat, bakat, dan prestasi belajar yang telah dihitung melalui beberapa tahap tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah beberapa tampilan sistem. Tampilan ini adalah tampilan login saat login. Kemudian selanjutnya tampilan pada saat password atau user yang dimasukkan si siswa ini salah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tampilan home admin. Jadi ada beberapa menu di sini, bisa kita lihat. Ada menu data admin, ada menu data siswa, ada minat mata pelajaran, data hasil angket kecerdasan, dan data kriteria metode pasti, klasifikasi dan diversifikasi, normalisasi, ranking, dan rekomendasi. Kemudian selanjutnya itu adalah tampilan menu data admin seperti ini. Kemudian selanjutnya tampilan menu data siswa, data minat mata pelajaran. Kemudian tampilan dari angket IP kecerdasan. Jadi si siswa ini akan ditampilkan semua di data admin. Hasil dari inputnya siswa akan ditampilkan semua ke dalam datanya admin. Kemudian metode data kriteria metode pasti. Kemudian tampilan menu klasifikasi dan deklasifikasinya, proses perhitungannya tadi, kemudian normalisasi, ranking, kemudian terakhir tampilan hasil rekomendasinya juga akan ditampilkan ke dalam menu admin, ke dalam sistem yang hanya bisa diakses oleh admin. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tampilan home user. Jadi ada beberapa menu juga yang terdiri dari minat mata pelajaran, kecerdasan, dan rekomendasi. Nah, kemudian yang pertama itu tampilan menu minat mata pelajaran. Jadi pada saat kita mengklik minat mata pelajaran ini, maka akan langsung tampil tampilan seperti ini. Kemudian yang tampilan yang berikutnya itu adalah tampilan menu minat mata pelajaran. Jadi di tampilan menu minat mata pelajaran ini, misalkan si siswa ini hanya bisa menginput satu kali minat mata pelajaran. Misalkan siswa yang memiliki NIM 94652 otomatis akan langsung ditampilkan minat siswa yang minatnya yang sudah diinput sebelumnya. Jadi si Nurul ini dia tidak akan bisa lagi melakukan proses input minat mata pelajaran karena sebelumnya dia sudah melakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tampilan menu minat mata pelajaran 3 itu adalah jika NIM yang dimasukkan misalkan jika si siswa yang ingin menggunakan sistem belum melapor ke admin, otomatis NIM yang akan diinput nanti itu akan tidak ditemukan. Jadi siswa sebelum menggunakan sistem akan melapor terlebih dahulu ke admin untuk didaftarkan datanya terlebih dahulu dengan membawa nilai akademik atau nilai rata-rata rapor yang akan diinputkan oleh si admin. Kemudian ini tadi siswa akan satu kali melakukan proses input minat. Jadi siswa yang belum misalkan melakukan proses input minat, setelah melapor ke admin dia akan melakukan proses input minat. Jadi otomatis akan tampil seperti ini, pilihan seperti ini. Jadi berbeda dengan
berbeda dengan nilai yang berbeda dengan tadi, otomatis langsung muncul minatnya karena sebelumnya dia sudah melakukan input. Tetapi si Nurul Aisyah ini dia masih bisa melakukan input karena sebelumnya dia belum melakukan input, jadi otomatis akan muncul pilihan minat mata pelajaran. Kemudian selanjutnya itu adalah angket tipe kecerdasan. Caranya sama dengan minat mata pelajaran tadi, akan ditampilkan otomatis jika sebelumnya belum melakukan proses penginputan penginputan atau belum melakukan angket tipe kecerdasan, belum melakukan proses penginputan angket tipe kecerdasan. Nah, begitupun tadi ini akan ditampilkan seperti ini jika belum melakukan. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul berupa pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang akan bisa dijawab oleh si user atau siswa yang akan menggunakan sistem ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah tampilan menu rekomendasi. Jadi ada dua tadi tampilan menu rekomendasi. Yang pertama, tampilan menu rekomendasi si admin tadi, nilai rekomendasi ini akan ditampilkan juga di bagian admin. Nah, ini berbeda lagi. Jadi di bagian ini siswa akan ditampilkan datanya berupa nama, nilai akademik, kemudian ditampilkan minatnya tadi yang dipilih, dan hasil angket tipe kecerdasan yang dilakukan tadi. Kemudian terakhir dia akan ditampilkan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan hasil input yang ditampilkan, hasil inputnya tadi, nilai akademiknya, hasil input minatnya tadi, nilai akademiknya, dan hasil angket dari tipe kecerdasannya. Nah, seperti itu. Kemudian si siswa ini tadi bisa mengklik salah satu jurusan ini, misalkan jurusan akuntansi. Ketika diklik maka akan tampil seperti ini, akan tampil informasi jurusan tersebut. Misalkan jurusan ini dia harus dideskripsikan apa itu jurusan ini, kemudian kenapa harus memiliki jurusan ini, sehingga ada informasi-informasi yang bisa dijadikan rekomendasi atau bisa dijadikan info tambahan untuk si siswa ini agar setidaknya tidak membingungkan siswa lagi dalam menentukan pilihan jurusan. Seperti itu, ada informasi-informasi baru yang bisa didapatkan melalui sistem ini. Sekira seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah tabel dari pengujian sistem. User menggunakan pengujian UAT, user yang menggunakan pengujian UAT. Nah, kemudian berdasarkan hasil analisis kami, ternyata dari tabel ini dapat dianalisis bahwa kita ambil kesimpulan bahwa sistem yang dibangun ini telah dapat memenuhi kebutuhan pengguna, di mana sistem ini dapat menampilkan rekomendasi jurusan kuliah berdasarkan hasil perhitungan dari variabel nilai akademik, minat untuk pelajaran, dan hasil tes kecerdasan menggunakan logika pasti dan simple adaptive thinking atau SAW. Kemudian ternyata pengoperasian sistem ini juga berdasarkan hasil UAT juga ini sederhana, kemudian mudah dipahami, dan tampilan dari semua menu pada sistem ini cukup menarik. Kemudian pengguna, dalam hal ini siswa dan juga guru sebagai admin, juga merasa nyaman dalam menggunakan sistem ini. Nah, kemudian pada pengujian black box dapat disimpulkan bahwa sistem ini juga dibangun bebas dari kesalahan sintaks dan secara fungsional, maksudnya sesuai dengan fungsinya, fungsi yang diharapkan, dan juga bisa menghasilkan fungsi atau hasil output yang sesuai dengan apa yang diharapkan Misalkan pada saat kita mengklik rekomendasi dengan terlebih dahulu telah menginput nilai input minat mata pelajaran dan juga melakukan hasil tes kecerdasan,
ketika kita mengklik rekomendasi jurusan, maka otomatis akan ditampilkan rekomendasinya. Nah, setelah melakukan uji black box ini, ternyata semua fungsi-fungsi dari menu-menu yang dalam sistem ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, berjalan sesuai dengan input yang diinginkan. Misalkan kita menginput NIM, maka otomatis NIM yang sudah ada sebelumnya juga otomatis tidak akan melakukan, misalkan input tadi yang saya jelaskan, jika NIM-nya sudah digunakan untuk menginput minat, maka otomatis akan ditampilkan minat, tidak akan ditampilkan lagi pilihan minat tersebut. Nah, seperti itu. Sekira itu hasil dan pembahasan yang bisa kami lakukan. Kemudian dari kesimpulan, sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang kami lakukan itu ada 2, yaitu sistem yang dibangun untuk siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Sendana telah berhasil diuji dan berjalan sesuai dengan fungsionalnya dan berhasil memenuhi kebutuhan siswa-siswi kelas 12 akan permasalahan yang dihadapi dalam menentukan pilihan jurusan kuliah, baik dari sudut pandang penulis maupun pengguna yang menggunakan sistem. Kemudian yang kedua, penerapan logika fasih dan simple additive thinking ini pada sistem yang dibangun menghasilkan sistem yang tepat sesuai dengan data hasil pengujian yang telah dilakukan. Informasi jurusan yang diberikan sistem mempermudah dalam menentukan pilihan yang tepat dengan prestasi sebanyak 40% dari kategori suka dan sangat suka dan 60% untuk kategori suka. Nah, saya kira seperti itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas segala kesalahan ucapan kami, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.